Kedengaran ya? Mana tadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Hari ini kita refresh atau remind yang selama ini sudah saudara tahu tentunya banyak atau beberapa metode-metode penelitian. Kita review lagi dan eh, pegangan kita bahwa yang utama itu yang kita bicarakan minggu lalu, penelitian itu mau meneliti apa gitu, permasalahannya apa gitu. Jadi kalau sudah ditemukan masalahnya, kita memilih dari sekian jenis metode penelitian ini mana yang paling sesuai. Diharapkan tidak terbalik ya. Jangan kalau saya mau meneliti dengan metode eksperimen, baru kita cari masalahnya apa gitu. Ya. Jadi apapun masalahnya kita cari metode yang paling sesuai sehingga hasil penelitian kita itu dapat menjawab eh, atau memberikan solusi terhadap masalah yang kita teliti. Pembagian eh, atau pengelompokan penelitian itu bisa dibagi misalnya eh, penelitian yang sifatnya akademik, profesional, juga ada penelitian kebijakan. Ya. Jadi tujuannya apa gitu, atau dalam rangka apa. Misalnya akademik, ya, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, ya. Apakah itu skripsi, tesis yang akan saudara buat dan disertasi, misalnya. Itu disebut penelitian akademik. Kalau penelitian profesional, penelitian para dosen atau peneliti lain. Jadi karena profesinya harus meneliti, maka itu disebut penelitian profesional. Untuk mendapatkan pengetahuan baru ya, atau mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga itu penelitian kebijakan, ya, penelitian yang menganalisis tentang permasalahan yang terjadi, ya, memberikan rekomendasi terhadap eh, pengambil keputusan, policy maker, agar melakukan langkah-langkah pragmatis, ya, bagaimana kebijakan untuk diterapkan untuk memecahkan masalah. Ya, jadi tergantung siapa atau untuk tujuan apa diteliti. Ya. Jadi ada beberapa pembagian ya, pembagian atau pengelompokan jenis-jenis penelitian ini. Dan menurut tujuannya, ada metode, ada tingkat eksplanasi atau explanation ya, penjelasan, kemudian analisis dan jenis data. Jadi ini pengelompokan saja ya, bukan berarti satu jenis penelitian itu tidak ada di tempat lain, bukan begitu. Ya. Jadi ini pembagiannya itu dari sudut pandang mana dilihat berbagai eh, metode penelitian itu. Nah, dengan mengetahui berbagai jenis penelitian ini, eh, saudara diharapkan dapat memilih metode yang efektif dan efisien untuk mendapatkan informasi atau jawaban terhadap pemecahan masalah. Misalnya penelitian dikelompokkan menurut tujuannya, ya, atau bentuknya ini ada penelitian murni atau penelitian dasar. Ini umumnya dilakukan di laboratorium ya, dengan kondisi yang dikontrol dengan ketat. Jadi ini untuk penemuan baru atau pengembangan ilmu juga. Nah, yang kedua ini penelitian terapan. Dilakukan untuk menguji dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam pemecahan. Nah,
bagian kita sebagai pendidikan di bidang pendidikan atau sosial itu umumnya adalah penelitian terapan. Artinya teori-teorinya sudah ada, apakah ini bisa diterapkan? Jadi kita harus ingat bahwa teori-teori atau pendapat atau prinsip-prinsip yang umum tidak selalu bisa diterapkan di tempat khusus. Ya, jadi bukan menemukan satu teori secara murni seperti penelitian dasar, tetapi menerapkan teori-teori yang sudah ada. Ya. Nah, itu yang kita sering lakukan di bidang pendidikan atau sosial. Ya. Penelitian dasar tadi disebutkan meneliti menemukan pengetahuan baru belum pernah diketahui. Sedangkan penelitian terapan kita ingin memecahkan masalah dengan teori-teori yang sudah ada. Apakah dapat digunakan atau diterapkan atau tetap tepatkah apabila diterapkan di kelompok tertentu, populasi tertentu atau sampel tertentu. Ini dalam kehidupan praktis, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang kita sering lakukan di bidang pendidikan. Nah, ada lagi pengelompokannya berdasarkan metode. Ini yang sering kita eh, sebut ya. Metode penelitiannya apa gitu ya. Jadi yang tadi itu bukan metode, katakanlah metode kebijakan gitu kan bukan. Atau yang tadi sebelumnya apa? Metodenya penelitian terapan gitu bukan. Kalau ditanyakan metode ya ini ya ada penelitian survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, polisi atau kebijakan, action research, penelitian tindakan, evaluasi dan penelitian sejarah. Ya, ini metode. Jadi kalau ada pertanyaan metode apa, jangan menyebut metode naturalistik, apa sorry, metode kualitatif. Gitu. Itu pengelompokan. Nah, kita lihat satu-satu. Penelitian survei, ya. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan terhadap populasi dengan mempelajari data dari sampel yang diambil dari populasi, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusinya, hubungan-hubungan antar variabel. Ini bisa dengan survei metodenya. Nah, tapi perlu diingat survei ini tidak mendalam ya. Dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Ya, karena survei itu umumnya kan pendapat dari audiens ya. Jadi eh, eh, dia memunculkan apa relatif mana yang maksimal, mana yang yang mayoritas gitu-gitu. Ya. Tapi bisa digeneralisasikan bahwa umumnya ya sekian persen begitu berpendapat apa misalnya gitu. Nah, walaupun metode survei tidak memerlukan kelompok kontrol seperti metode eksperimen, namun generalisasi yang dilakukan bisa akurat juga kalau sampelnya representatif. Maksudnya begini, kalau kita eksperimen, kita harus membuat dua kelompok dan memberi perlakuan yang berbeda sehingga kita akan bandingkan hasilnya. Ya, misalnya kelas A kita beri pembelajaran metode A, kelas B metode B. Ya, metodenya berbeda, kelasnya setara. Kemudian ketika kita berikan masa pembelajaran beberapa kali, kita ukur hasilnya gitu. Jadi ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Nah, di dalam survei tidak ada seperti itu. Di survei, kalau survei misalnya sebuah sekolah, ya semuanya dapat, atau bukan semua ya, sampelnya semua sama, tidak ada perlakuan. Jadi tidak ada kelompok kontrol. Bedanya di situ. Ya. Tetapi meskipun survei, tetap generalisasinya bisa dia apa, di, diperoleh, bisa dilakukan kesimpulan dan dia apa dinyatakan itu akurat. Dengan catatan sampelnya representatif. Ya, jadi sampel yang dimintain pendapat atau diberikan
angket kuesioner itu memiliki keterwakilan yang kuat ya. Nanti mengenai sampel representatif kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu survei. Yang kedua ada yang disebut dengan penelitian ex post facto. Ini dilakukan untuk dua yang telah terjadi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Jadi ini juga berbeda dengan eksperimen. Kalau eksperimen diberi keperlakuan dulu, baru nanti di akhir diuji atau diukur. Kalau ex post facto itu apa mendapatkan data yang sudah ada, ya. Jadi hasil belajar siswa itu kan sudah ada, ya. Misalnya seperti itu, ya. Itu namanya ex post facto. Jadi faktanya sudah ada sebelumnya. Tapi memang menggunakan logika dasar yang sama ya dengan eksperimen, yaitu jika X maka Y. Ya. Ya, semakin tinggi motivasi, semakin tinggi hasil belajar. Nah, kita tidak melakukan upaya untuk menaikkan motivasi. Hasil belajar juga sudah ada, gitu. Jadi dilakukan apa dengan kuesioner, maka data-datanya dikaitkan dengan asumsi bahwa makin tinggi motivasi, makin tinggi hasil belajar, misalnya begitu. Ya. Nah, dalam penelitian ex post facto tidak ada manipulasi langsung terhadap variabel, gitu. Jadi manipulasi di sini artinya tidak ada treatment, tidak ada setting yang dilakukan khusus, ya. Tetapi eh, apa berupa hasil saja, hasilnya sudah ada, gitu. Tidak disengaja ada eksperimen, ya. Itu ex post facto namanya. Misalnya penelitian tentang sebab-sebab terjadinya penurunan motivasi guru dalam mengajar, ya. Misalnya seperti itu, ya. Jadi motivasi guru rendah atau menurun ya, itu satu hal. Kemudian ditanyalah kira-kira sebabnya apa, ya. Nah, baru ini yang eksperimen yang tadi disebut harus ada kontrolnya. Penelitian dengan pendekatan eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Ya, tadi di awal disebutkan bahwa penelitian sosial, penelitian pendidikan itu apa eh, tidak seperti penelitian di laboratorium yang bisa dikontrol sepenuhnya. Tapi juga eksperimen ini juga harus melakukan kontrol di beberapa bagian yang bisa dikontrol. Ya, ya. Ada eh, empat bentuk eksperimen. Ada eksperimen pre-eksperimen, ya. Ada true eksperimen ini yang di lab tadi. Ada faktorial dan ada kuasi eksperimen, eksperimen semu. Ya. Jadi kuasi eksperimen ini sebenarnya yang disebut di bidang pendidikan itu, ya. Karena tidak mungkin dikontrol semua, tapi tetap kita sebut sebagai eksperimen. Tapi jangan juga saudara menyebutkan metode penelitian ini dilakukan dengan metode kuasi eksperimen. Tidak perlu. Metode eksperimen begitu saja. Orang sudah tahu bahwa kalau itu di bidang sosial itu faktor-faktor lain tidak mungkin dikontrol. Ya, penelitian naturalistik juga disebut sebagai penelitian kualitatif. Ya. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek secara alamiah, ya. Tidak ada di setting apa adanya lah. Ya. Nah ini yang menjadi ciri khasnya bahwa peneliti adalah instrumen kunci. Jadi peneliti itu langsung yang mendatangi lokasi, mengamati kejadian di lokasi, mungkin ada juga wawancara dan sebagainya. Jadi tidak diwakilkan ke orang lain gitu, ya. Kalau kualitatif itu, jadi eh, disebut sebagai human instrument, ya, instrumen manusia.
Jadi orangnya itu menjadi instrumen. Maksudnya ada juga catatan-catatan, tapi yang langsung menggali informasi itu, baik pengamatan maupun interview itu langsung penelitinya. Ya. Nah, salah satu yang harus dijaga di sini adalah subjektivitas. Ya, kalau kualitatif itu eh, harus mencatat apa adanya, tidak boleh banyak tafsir tentang apa yang terjadi. Ya. Kalau kita mengamati orang setelah berjalan, dia duduk misalnya, kita tidak boleh mengatakan bahwa oh dia capek makanya duduk gitu. Tidak boleh. Kita hanya mencatat bahwa dia eh, setelah berjalan 1 jam dia duduk. Gitu. Ya, kalau kita menyebutnya karena dia sudah kelelahan itu sudah subjektif di sana. Gitu. Nah ini yang memang tidak mudah ya untuk kualitatif itu. Ya. Ini teknik pengumpulan data dilakukan secara induktif. Ya. Jadi kalau ada yang berkali-kali dia lakukan, itu baru boleh kita katakan bahwa datanya sudah cukup gitu. Jadi kalau kita mengamati kejadiannya berubah-ubah terus, itu kita harus catat semua. Tapi kalau sudah ada mulai mengulangi lagi gitu ya, pengulangan-pengulangan kejadian itu, maka rasa bahwa datanya sudah cukup, ya. Baru kita berhenti. Nah ini yang seringkali menyebabkan kualitatif ini membutuhkan waktu lebih lama, ya, dalam hal naturalistik. Ya. Nah ini perbedaannya kalau kualitatif itu menekankan maknanya dibanding kuantitatif yang lebih ke generalisasi, ya. Jadi kalau dia studi kasus, misalnya kasus tertentu, tidak perlu generalisasikan, tapi makna yang dikandung dari kejadian-kejadian itu apa? Ya. Nah, ada penelitian kebijakan, ya, ada masalah, ya, umumnya dimiliki oleh eh, pelaksana kegiatan atau administrator atau pengambil keputusan pada suatu organisasi. Ya. Suatu proses penelitian dilakukan pada atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar. Jadi temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan atau kebijakan untuk bertindak secara praktis untuk menyelesaikan masalah. Ya, saya nggak tahu seberapa seriusnya gitu. Ada peneliti kebijakan misalnya yang rame di Indonesia sekarang itu masalah apa MBG. MBG itu ada MBG. keracunan sampai ribuan orang di seluruh Indonesia itu eh, eh, harusnya dilakukan penelitian tentang kebijakan itu. Dan banyak yang berharap ketika sedang dilakukan evaluasi atau penelitian harusnya dihentikan dulu gitu. Ya, tetapi kelihatannya badan gizinya tidak mau, harus jalan terus gitu kan. Kita sangat mengkhawatirkan eh, ahli-ahli kesehatan mengatakan kalau pernah keracunan setelah itu sembuh bukan berarti tidak ada dampaknya terhadap organ di dalam tubuh gitu loh. Ya, dulu penjelasan tentang COVID-19 juga seperti itu. Kalau pernah terkena kemudian sembuh itu dikhawatirkan ada organ-organ itu menjadi melemah gitu kan. Nah, ini yang kebijakan seperti ini harus dilakukan. Sebenarnya penelitian seperti ini harusnya dilakukan juga sebelum, ya, ketika perencanaan itu sudah bisa ditelusuri, jangan sampai terjadi dulu baru baru diteliti. Ini kan masalah nyawa orang ya. Nah, ini sangat relevan untuk perencanaan. Ya, jadi ketika perencanaan pun sudah harus dikaji sebenarnya sebelum diadakan kebijakan. Nah, yang paling mendasar sebenarnya untuk hal-hal semacam ini adalah analisis kebutuhan. Ya. Apa kebutuhan? Apa itu kebutuhan? Saya nggak tahu di daerah saudara ya. Apakah ada anak sekolah yang tidak
tidak mendapatkan makan siang dari keluarganya. Ya, berapa persen di daerah mana? Gitu. Ya, saya belum pernah menemukan ya di daerah manapun gitu. Ya, menjadi pertanyaan awal sebenarnya apa itu yang dibutuhkan? Pertama, apakah itu kebutuhan? Yang kedua, apakah itu yang dibutuhkan oleh generasi muda kita? Kita di Jakarta waktu itu mendengar dari Papua misalnya, pelajar-pelajarnya menolak. Yang kami butuhkan adalah fasilitas sekolah, bukan makan. Itu dari Papua ya. Ya, mereka eh, tanpa menyebut pun mereka tahu apa yang dibutuhkan. Ya, kebutuhan itu kan apa? eh, ada gap, ada diskrepensi antara ke- kenyataan dengan harapan. Gitu ya. Jadi yang diharapkan apa, yang diberikan apa. Gitu. Nah, ini contoh yang dulu apa eh, kebijakan pemerintah untuk pengembangan sekolah internasional. Ya. Eh, sudah masuk dalam undang-undangnya ada sekolah apa bertaraf internasional ya. Tetapi dalam perjalanannya dihentikan, gitu ya, dilarang. Nah, apakah sebelum direncanakan eh, belum dikaji gitu ya? Sudah ada dengar sekolah Garuda? Ada yang tahu sekolah Garuda rencana? Ada tidak? Belum pernah dengar. Selain sekolah rakyat, ya. Sekolah rakyat tahu ya? Tahu. Ya, itu siapa yang menyelenggarakan itu? Kementerian Pendidikan dan Departemen Sosial. Kementerian Sosial. Ya, Kementerian Sosial mengelola pendidikan juga ya. Iya, betul diperbantukan, Pak. Sebenarnya core bisnisnya Kementerian Sosial apa gitu ya? Betul. Apakah core bisnisnya udah jalan gitu? Udah bagus gitu? Kita belajar terus ini apa ini? Bernegara gitulah ya. Nah, sekarang sekolah sekolah Garuda itu apa targetnya? SMA ya, SMA Garuda. SMA Garuda itu di apa direncanakan atau digadang-gadang begitu ya. SMA Garuda itu untuk mempersiapkan murid-murid SMA kita ya, dengan prestasi yang tinggi dapat memasuki perguruan tinggi terbaik 100 perguruan tinggi terbaik di dunia ya. Jadi itu harapannya seperti itu. Nah, pertanyaannya apa bedanya dengan sekolah bertaraf internasional yang dulu dibatalkan oleh DPR? Yang kedua, eh, komentar kita sebenarnya eh, ke apa? Kenapa bukan perguruan tinggi kita dinaikkan eh, apa grade-nya menjadi 100 pendidikan apa perguruan tinggi terbaik di dunia gitu. Ya, kenapa kita mempersiapkan lulusan SMA kita untuk kita sebar ke seluruh dunia? Kenapa nggak perguruan tinggi yang banyak di Indonesia ini dinaikkan eh, peringkatnya menjadi 100 perguruan tinggi terbaik sehingga dari SMA manapun bisa berlomba masuk ke sana gitu ya dan akan banyak ditampung. Nah, apalagi yang mengelola SMA Garuda ini nantinya adalah Mendikti gitu loh. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengelola sekolah menengah. Nah, ini jadi apa ini namanya orang orang Sunda bilang babaliut ya. Betul. Harusnya Ya, dikdasmen ya, Pak. Iya. ya. Iya, harusnya dikdasmen kan. Nah, itu Iya, kita aja tahu gitu ya. Masa betul. mereka yang di atas sana pura-pura nggak tahu. Jadi memprihatinkan sebenarnya.
ada anggapan seolah-olah semua orang bisa mengelola pendidikan. Kementerian Sosial kah? Ya. Jadi Kementerian Dikdasmen boleh nggak mengelola perguruan tinggi gitu kan, misalnya. Kan jadi untuk apa dibagi tiga menteri itu, kementerian itu? Kalau memang eh, bisa apa tumpang tindih atau saling silang, ya. Nah itu persoalan dan itu saya kebetulan yang tadinya direncanakan mengelola itu semua SMA Garuda itu saya kenal gitu ada teman di Dikti dia menolak. Menolak karena ini tidak sesuai dengan ininya dia. Tapi ada saja yang mau menerima kan jabatan dengan satu sekolah biaya berapa miliar begitu. Kenapa nggak sekolah yang sudah ada dipilih untuk ditingkatkan itu lagi kan? Ya, artinya konsep SMA Garuda itu kualitasnya seperti apa? Nah, cari sekolah-sekolah yang siap untuk dinaikkan sekolah apa ya kualitasnya. Ini kan konsepnya mendirikan sekolah baru ini, gedung baru, sekolah baru, kepala sekolah baru, gurunya direkrut dan seterusnya. Nah, ini kebijakan-kebijakan ini juga perlu penelitian ya, perlu penelitian sebelumnya. Ya, jangan nanti seperti MBG sudah heboh se-Indonesia dan sudah diliput media asing, baru ada pengumuman akan dievaluasi secara total. Ini yang kita lihat ya. Jadi kalau saudara ada kesempatan jadi pengambil kebijakan supaya lebih hati-hati dan bertanggung jawab lah untuk membuat keputusan. Yang berikutnya penelitian tindakan atau action research. Dulu sangat gencar ini PTK ya, penelitian tindakan kelas. Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas metode kerja supaya lebih efisien. Apakah berdampak pada biaya produksi atau kualitas lah terutama ya, action research. Nah, melibatkan peneliti dan karyawan sendiri ya, karyawan yang ada di situ untuk mengkaji bersama-sama tentang kelemahan dan kebaikan dari prosedur kerja, metode kerja, atau kalau di sekolah itu metode mengajar, alat kerja, misalnya media pembelajaran, ya kalau di sekolah, supaya menemukan metode baru yang dipandang lebih efisien atau paling efisien. Jadi langsung action gitu. Ya. Nah ini kalau disebut eksperimen bisa juga. Jadi penelitian tindakan kelas itu eh, dia membandingkan, tapi yang dibandingkan itu before and after gitu ya. Bukan kelompok A, kelompok B, tapi sebelumnya seperti ini. Coba metode baru, coba sumber belajar baru atau media pembelajaran yang baru. Setelah itu dievaluasi lagi meningkat tidak gitu. Ya. Nah, juga yang mirip seperti yang tadi juga ini evaluasi. Evaluasi juga seringkali disebut sebagai penelitian, pembuatan keputusan, ya, kebijakan tadi. Membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standar. Jadi kalau standarnya ada, coba dievaluasi. Sama seperti 8 standar misalnya dilakukan akreditasi, ya, dibandingkan dengan standarnya, mana yang perlu diperbaiki lagi, mana yang sudah memenuhi. Ya, jadi dia berfungsi untuk menjelaskan fenomena atau apa yang terjadi pada saat sekarang. Kemudian ada penelitian sejarah. Ya. Penelitian sejarah berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian masa lalu. Jadi meskipun sudah masa lalu, tetap bisa diteliti, tapi tidak mungkin kejadiannya diulang. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu sumber datanya dari apa orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian masa lampau. Ya. Atau ada dokumen-dokumen terkait ya, dengan kejadian itu.
Tujuan penelitian sejarah untuk merekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesa data yang diperoleh, sehingga dapat ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan. Nah, harapannya juga bukan hanya menceritakan sejarahnya, tapi ada poin-poin, ada pelajaran-pelajaran yang dapat di- dihimpun untuk menghadapi masa berikutnya gitu ya. Jadi itu pentingnya sebenarnya untuk masa depannya. Kalau berhenti pada menceritakan masa lalu, mungkin kurang menarik atau kurang bermanfaat ya. Ya. Saya bukan apa eh, tidak begitu apa sorry paham juga dengan metode peperangan masa zaman apa Sudirman saat itu kan ada istilah perang gerilya ya. Pernah dengar ya? Ketika menghadapi penjajah itu Jenderal Sudirman itu katanya dia eh, menerapkan metode gerilya gitu, mengajak penjajah itu untuk berperang di hutan. Nah, sejarah ini kira-kira saya bertanya-tanya saja sih, apakah tidak bisa dipelajari oleh tentara kita menghadapi OPM yang ada di Papua sana? Ya, bagaimana eh, eh, hampir setiap bulan lah katakan ada korban. Sepertinya kita tidak berdaya dengan sekelompok kecil orang-orang di hutan Papua itu yang selalu mengganggu baik tentara maupun sipil yang ada di sana. Gitu. Kapan bisa aman untuk membangun dan memajukan wilayah Papua yang juga bagian dari NKRI? Ya. Apakah tidak ada yang dijadikan pengalaman dari sejarah eh, apa bertahannya Sudirman pada saat dulu gitu ya, yang menerapkan perang gerilya itu? Saya tidak tahu terlalu dalam, tapi bayangan saya kalau itu bisa dipelajari sebenarnya harusnya kita bisa menguasai, Bang. Hanya sekelompok kecil ya. Tapi persoalannya menjadi lebih rumit karena mereka juga beli senjatanya dari oknum-oknum aparat kita gitu kan. Jadi sangat rumit memang. Itu kan menurut tingkat eksplanasi atau explanation ya, sejauh mana dia menjelaskan. Nah ini ada eh, penelitian ini bermaksud menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti dan hubungannya antar variabel yang lain. Ya. Ada tiga di sini. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua komparatif, yang kedua asosiatif. Ini eh, tingkat penjelasannya, sejauh mana dia menjelaskan. Jadi bukan metode ya. Paling sederhana adalah deskriptif. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Ya. Jadi meskipun satu variabel atau lebih, tapi masing-masing dideskripsikan saja tanpa harus menghubungkan atau membandingkan dengan variabel lain. Misalnya pertanyaannya, eh, eh, bagaimanakah profil pendidikan di Indonesia? Misalnya dibagi pendidikan dasarnya seperti apa dan seterusnya. Ya. Kemudian seberapa besar produktivitas kerja guru? Ya, bisa nggak diukur tuh produktivitas kerja? Hanya ditampilkan saja, oh ternyata paling tinggi berapa, paling rendah berapa. Ya. Nah, yang kedua penelitian komparasi, ya, komparatif. Penelitian yang bersifat membandingkan. Ya. Variabel ini bisa sama dengan variabel mandiri, tetapi bisa sampelnya lebih dari satu. Ya. Jadi prestasi belajar matematika di SMP 1 untuk apa kelas A dibandingkan dengan kelas B misalnya, atau kalau ada konsep teorinya yang membedakan ya, kemampuan bahasa eh, siswa laki-laki dengan perempuan misalnya, ya. Variabelnya kan kemampuan bahasa.
Tapi karena sampelnya dua kelompok, pria dan wanita, maka bisa dibandingkan, compare, ya. Atau dalam waktu yang berbeda, seperti yang tadi ya, before and after gitu ya. Jadi sebelum diberikan treatment seperti apa, setelahnya berapa, bagaimana. Itu dibandingkan, maka di compare. Nah ini perbedaan antara guru yang berasal dari pendidikan guru dan yang bukan. Perbedaan apanya gitu ya, harus disebutkan juga. Nah yang ketiga itu hubungan asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya. Jadi dengan prinsip bahwa banyak hal di yang dimiliki oleh kita itu ada hubungannya satu dengan yang lain. Nah, karena hubungan tentu minimal dua variabel yang dihubungkan. Ya. Hubungan antara disiplin mahasiswa dengan hasil belajar. Ya. Nah, dengan penelitian ini dapat dibangun satu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan bahkan atau mengontrol suatu gejala. Ya. Nah, bentuk hubungan ada tiga. Yang pertama simetris, ya. Suatu bentuk hubungan yang apa munculnya bersama-sama. Jadi kita tidak bisa katakan yang mana duluan dari yang mana. Ini contohnya mitos ini. Antara datangnya kupu-kupu dengan apa orang datang bertamu ya dulu ada ini atau saudara. Jadi kalau ada kupu-kupu masuk rumah, nanti yang punya rumah, wah ini mau ada tamu nih. Jadi, mungkin kalaupun tamunya tidak datang, oh berarti tamunya ya kupu-kupu itu gitu kali. Ya, ini contohnya tidak ilmiah ya, tapi kurang lebih seperti itulah kondisinya ya. Datang kalau di fisika setelah kalau mau datang hujan itu, setelah ada kilat ya, kilat namanya ya. Kemudian ada suara petir. Itu yang mana duluan itu? Biasanya kilat dulu, Pak. Apa Petir dulu baru suara. Iya, kilat itu dulu baru petir. yang itu yang Celaber. itu yang kita dengar atau yang terjadi, Pak? Pak tuh. Yang kita dengar. Kejadiannya Kilat dulu. Ya ulat ya? dulu. Ulat dulu. Iya, yang kita dengar itu kan atau kita lihat lah ya, kita saksikan gitu ya. Kilatnya dulu baru suara petir kan? Iya. Iya. Tapi Betul. kejadiannya di atas sana itu seperti itu kah? Nggak Atau tahu. bersama-sama? Masih ingat nih pelajaran Bersama-sama. bersama-sama kan ya? Sepertinya Kan kecepatan bersama-sama. cahaya Jangan dengan suara sepertinya. kan beda itu. Ya, itu kenapa tidak bersama-sama kita lihat dan kita Kecepatannya dengar beda itu karena kecepatan suara dan Iya. cahaya beda. lebih lambat dari Cahaya, kecepatan cahaya. cahaya lebih Cahaya cepat. betul. Iya. Iya. Jadi kalau ditanya yang mana duluan ya sama aja Kilat. gitu. Cahaya dulu. Bukan, maksudnya yang ditanya itu kejadiannya, bukan bukan kita mendengarnya. Duluannya. Oh, Iya, jadi ada dua variabel yang tidak ada kaitan sebab akibatnya gitu ya. Itu hubungan simetris. Tapi ada juga yang maksudnya tidak X tidak mempengaruhi Y ya. Tapi ada juga yang mempengaruhi namanya kausal. Hubungan sebab akibat. Bila X maka Y. Jadi bila apa? eh, Bila ada petir maka akan datang hujan gitu. Tapi kita dengar petirnya ya hujannya mungkin tempat lain ya. Sering terjadi itu kemarin udah mulai ada petir
Ternyata sampai pagi sampai sekarang nggak hujan di sini. Mungkin di tempat saudara ada yang hujan. Contohnya di sini, bila pelayanan kepada masyarakat baik, maka tidak akan terjadi demo. Artinya, yang menyebabkan masyarakat tidak demo adalah karena pelayanannya kepada masyarakat baik. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan demo kemarin itu gimana nih? Ya, Layanannya kurang contohnya, baik, flexing contohnya aja. sesuai kelihatannya. Kenapa? Ada banyak kekecewaan dari rakyat. Kenapa? Kenapa beramai-ramai gitu, berteriak-teriak di depan gedung DPR kalau DPR-nya sudah menjalankan amanat rakyat? Tidak perlu Oh, dong. belum. Belum. Dia Betul, ditugaskan untuk itu dengan uang rakyat kan. Betul, Pak. betul. Kita kita sebenarnya terlalu baik gitu. Udah kita suruh mereka memperjuangkan nasib rakyat, tapi kita masih disuruh lagi teriak-teriak untuk mempengaruhi pemerintah. Ya, jadi contoh ini berlaku terus ini kelihatannya. Ya, jadi kalau pelayanannya sudah baik, nggak ada demo itu. Ya. Nah, dalam contoh ini pelayanan adalah variabel independen, variabel bebas, dan demonstrasi adalah variabel dependen. Ya. Yang mana ini dependen, yang mana independen di gambar ini ya? X mempengaruhi Y. X independen, Y dependen. Jadi X itu variabel bebas, Y itu tergantung pada X ya, Iya, betul. dependen, depend, ya, itu kausal, ya, sebab akibat X mempengaruhi Y. Nah, ada lagi yang ketiga, ini interaktif, reciprocal, jadi Saling timbal mempengaruhi. balik, ya, atau bolak-balik. Ya, ini contohnya bila pengeluaran untuk penjualan naik atau meningkat, biaya untuk iklan juga naik. Nah, kalau ya tentunya ya, tapi kalau biaya iklan naik itu masuk di biaya penjualan juga naik. Ini contohnya ekonomi. X dan Y saling mempengaruhi. Nah, kembali lagi yang tadi mengenai deskriptif ya. Ini agak melompat ini kelihatannya apanya slide-nya. Kalau deskripsikan itu hantu variabel misalnya disiplin kerja meskipun periodenya sangat otonomi daerah. Mungkin secara logis belum tentu ada kaitannya, tapi ini contoh sederhana ya. Bagaimana kesiapan sekolah melaksanakan MBS, ya, manajemen berbasis sekolah. Sebenarnya manajemen berbasis sekolah ini sangat baik ya. Jadi dia lebih apa? Lebih diberi kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan sekolahnya. Nah, untuk komparasi perbandingan perbandingan disiplin kerja pegawai negeri dan pegawai swasta. Jadi dia hanya membandingkan penyebabnya apa, enggak. Yang kedua, perbandingan kesiapan sekolah negeri dalam kurikulum baru, menghadapi kurikulum baru. Ya. Nah, ini yang tadi perbandingan, yang ini hubungan. Ya. Apakah ada hubungan tingkat pendidikan dengan kerukunan masyarakat? Misalnya di daerah perkotaan. Ya. Atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi merebaknya KKN di instansi pemerintah. Ya. Jadi apa yang terkait, apa yang berhubungan dengan kejadian itu. Nah, ini dikelompokkan lagi berdasarkan jenis dan analitik kuantitatif. Ya, ada tiga, kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Ini menunjukkan bahwa kualitatif dengan kuantitatif itu bukan sesuatu yang
perlu dipertentangkan, dan juga bukan bukan dua hal yang tidak boleh dikombinasikan karena ada gabungan kan. Jadi malah saling melengkapi. Data dari datanya, ya, jenis datanya eh, eh, sebenarnya bisa dibilang data, bisa dibilang dikatakan informasi ya. Kalau kualitatif itu berbentuk kata, kalimat, skema atau gambar, ya, deskriptif gitu. Kalau kuantitatif itu harus berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Ya. Seperti apa maksudnya ini? Data kualitatif yang diangkakan. Misalnya kita mau mau menanyakan sikap masyarakat ya, sikap seseorang. Itu kan seringkali kita tanya sangat setuju, setuju, apa, tidak kurang setuju, tidak setuju. Tidak setuju, sangat Itu tidak kan setuju. kualitatif kan? Itu kan kualitatif. Kalau di iklan itu jangan jangan apa bukan jangan percaya ya, jangan dianggap itu benar. Ya, misalnya deterjen 2 kali lebih bersih gitu ya. Bersih itu kan kualitatif, nggak boleh 2 kali lebih bersih. Ya, 2 kali lebih besar, iya. 2 kali lebih panjang, iya. Tapi kalau lebih bersih, lebih apa itu kualitas, itu nggak boleh 2 kali, 3 kali atau berapa kali. Nah, yang dimaksud dengan data kualitatif yang diangkakan, ketika kita membuat angket yang pilihannya itu apa, eh, 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 sangat setuju, setuju gitu kan, akhirnya dibuat juga kalau sangat setuju 4 ya gitu kan, jadi diangkakan kan ya. Ya. Ya, ketika itu diangkakan maka menjadi kuantitatif dia kan, gitu. Ya. Tetapi dua-duanya juga bisa dilakukan. Misalnya satu penelitian itu dia kuantitatif dulu kemudian dikualitatifkan, bisa seperti itu. Jadi kualitatif kalau kuantitatif itu tidak harus bertentangan. Hanya kualitatif, bisa juga hanya kuantitatif, tapi bisa gabungan karena sifatnya melengkapi. Saya dulu waktu disertasi saya eh, sebenarnya lebih kecenderungan pengembangan pola ya, pola pembinaan dosen di perguruan tinggi gitu. Jadi lebih cenderung non kuantitatif gitu ya. Kalau tidak bisa mengatakan dia 100% kualitatif ya. Tetapi oleh penguji waktu itu meminta saya untuk dilengkapi lagi dengan kuantitatif gitu. Ya, jadi dua 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 hal itu saling mendukung gitu ya. Ya, bisa seperti itu. Ya, ini contohnya setuju, kurang setuju, tidak setuju. Biasanya berapa ini pilihannya? Kalau disebut skala Likert itu 4 atau 5 ya? Biasanya Ya, 5 sih, Pak. Sering lihatnya 5. Yang di tengah itu apa? Sangat setuju, setuju, sangat setuju. setuju. Tidak Kalau setuju. pilihannya ini misalnya sangat setuju 5, setuju 3, 4, sorry. 3 apa? Sangat Hmm? setuju. Netral, Pak. Ragu-ragu, Ragu-ragu, oh iya ragu-ragu, betul. ragu-ragu. Biasanya ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu bersikap nggak itu? Atau netral itu? Net. Nggak punya sikap. Tidak bersikap. Makanya, Mm-mm. ya, apa namanya? Iya. Ini punya sikap nggak ya yang memilih ragu-ragu ya? Nggak punya sikap. Padahal kita kita sedang menanyakan sikap gitu. Tapi jangan dikasih pilihan ya. Saya lebih cenderung sebenarnya 4 ya. Jadi Aja. memang memang bagi masyarakat yang lebih maju barangkali peradabannya ya,
dia bersikap meskipun ada pilihan itu dia nggak mau memilih itu gitu. Tidak banyak yang memilih itu, tapi kan eh, banyak juga masyarakat misalnya cari aman sajalah. Sekarang saya tanya, bagaimana pendapat saudara tentang MBG? Eh, mungkin mungkin akan banyak menjawab ragu-ragu, dibilang tidak setuju nanti tidak mendukung pemerintah, dibilang sangat setuju nanti makin banyak korban yang keracunan. Masa Kurang setuju setuju. gitu? Kurang setuju. Kalau kita menilai misalnya kualitasnya sangat baik, baik, ragu-ragu, kurang baik, tidak baik. Nah, bisa jadi orang tidak murni lagi menjawabnya gitu loh. Makanya saya lebih lebih apa memilih kalau empat. Tapi ya itu masing-masing bisa berargumentasi tentang itu. Ya. Nah, yang terakhir itu penelitian dengan pendekatan naturalistik atau kualitatif, kebanyakan datanya adalah data kualitatif, walaupun tidak menolak data dan analisis secara kuantitatif yang tadi saya sebutkan itu. Ya, jadi bisa juga dikuantifikasikan. Jadi bukan sesuatu yang kita pertentangkan. Itu ya. Jadi kembali lagi kalau misalnya ditanya metode penelitian ini, ya, maka saudara memilihnya metode yang tadi. Nah, tadi, sorry. Nah ini, kalau ditanya metodenya, jadi kalau pendekatan atau jenisnya itu bisa lain. Tapi kalau di tesis saudara bunyinya seperti ini, penelitian eksperimen kah, survei atau bolehlah disebutkan korelasi begitu ya, seperti itu. Jadi kalau kualitatif dan kuantitatif itu terlalu umum, ya. Yang terakhir kita lihat contohnya atau latihan. Ya. Ya, yang pertama hubungan antara kegemaran membaca buku dengan kemampuan menulis karya ilmiah. Ini secara menurut saudara bisa ya masuk di akal ya. Kan orang yang Masuk. bisa menulis itu karena dia sudah banyak membaca buku ya. Iya. Masuk. Ini masuk metode penelitian apa ya? Kual. Ya bukan. Kualitatif. Kualitatif, Pak. Nah, tadi saya katakan jangan jangan menyebut Oh, kuantitatif atau kualitatif. Kalau Oh pertanyaannya iya. metode. Oh iya, iya. survei ya Pak. Oh, Mm-mm. Survei apa ya? Salah ya. Sebentar. Dia apa? Kalau kita sebut survei atau apa ini namanya asosiatif ya. Tadi kan ada deskriptif cara cara menggunakan apa namanya apa tadi eksplanasinya ada deskriptif, ada perbandingan, komparasi, ada Komparatif. asosiatif atau hubungan. Kreatif, deskriptif. Ini hubungan ya, judulnya itu Hubungan. sudah mengarahkan ya. Iya. Jadi metodenya dengan korelasi dengan Kalau nanti angkanya kalau kita sebutkan tadi kaitkan dengan kualitatif, angkanya apa nih? Angka atau kalimat. Kegemaran membaca buku itu dinilai dengan hasil angka atau kalimat? Kalimat. kalimat. Hah? Kemampuan menulis karya ilmiah? Nilai angka ya, huruf atau angka nilai dia menulis. Oh iya. Nah, kegemaran membaca itu bisa dengan angket dan hasilnya adalah angka juga. Ya, mungkin ya kegemaran membaca itu dilihat dari berapa lama dia membaca sehari,
bacaannya berapa banyak dan seterusnya. Ya. Nah, yang kedua ini penggunaan teka-teki untuk meningkatkan kosakata bahasa Indonesia. Ini hubungan atau korelasi atau komparasi pembandingan atau apa gitulah. Tidak harus saya sebutkan dua, pilih salah satu gitu enggak. Jadi dengan digunakannya metode mengerjakan lah teka-teki silang itu kosakata bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris biasanya pakai Scrabble ya, meningkat gitu. Nah, untuk membuktikan atau bukan bukan membuktikan, untuk menguji apakah apakah judul ini berlaku di sekolah saudara, metodenya apa kita lakukan? Survei, Pak. Ya, Survei. Survei. Benar. Survei. Eksperimen. selain yang lain apa? Asosiatif mungkin, Pak. Ya, kalau Asosiatif, Pak. asosiatif kan hubungan ya. Hubungan kan? Hubungan, teka-teki Bagaimana? silang. Ini kan Penggunaan. kira-kira Bukan. kalau diberikan Metode. pembelajaran dengan teka-teki silang, maka kosakata bahasa Indonesia murid meningkat gitu. Eksperimen research, Pak. Ini eksperimen ya. Jadi eh, bahkan kalau kita lebih khusus lagi, ini yang sering dilakukan dengan penelitian tindakan ya. Jadi dari meningkatkan berarti before and after gitu. Ya, jadi sebelum pakai metode teka-teki silang, latihan-latihan teka-teki silang, nilainya sekian. Kemudian diberikan cara belajar dengan memanfaatkan teka-teki silang atau apa namanya, Scrabble itu kan. Nah, bagaimana dicek lagi? Oh, kosakatanya meningkat. Gitu. Jadi ada treatment di situ, ada perlakuan. Tetapi di kelas yang sama, kalau dia PTK ya, penelitian tindakan kelas itu di kelas yang sama. Nah, yang terakhir ini Hmm. sudah jelas Komparatif. ya. Jadi penelitian apa Komparasi, ini? Pak. Komparasi. Komparasi ya, perbandingan ya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Belajar dia dengan metode ceramah, ada yang dengan metode diskusi. Dua kelas yang berbeda dilakukan berbeda juga, Pak. Kemudian komparasi. Ini perlu berapa kelas? Dua kelas. Ya, Perbandingan belajar siswa beda ya, dua kelas dua kelas diberikan, ya. ya dua kelas diberikan pelakuan yang berbeda. Nah, kira-kira kalau melihat judul ini, saudara mau mau mengajukan eh, yang baru itu yang mana? Metode ceramah kah atau metode diskusi? Diskusi. Diskusi ya. Jadi selama ini ceramah, tapi sebenarnya ceramah itu juga diperlukan, tapi jangan itu yang dominan gitu. Betul. Ya, Tergantung betul. apa yang mau dijelaskan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita diskusi gitu ya. Metode diskusi kan? Kalimat terakhir. Seperti yang saya tawarkan waktu itu, coba kalau ada ide-ide apa, kita jadikan bahan diskusi. Masih belum yakin aja, Pak, untuk menentukan mana yang apa korelasi yang survei sama yang eksperimen itu belum yakin banget itu, Pak. Pasti Maksudnya apa belum yang yakinnya apa? mencari-cari. Pemahaman saya kurang masih belum ini, Pak. Istilahnya itu mantap lah gitu. Maksudnya gini, tadi Dari saya di metode tadi awal kan sebut, dari survei kemudian yang jelaskan tadi dari asosiasi dan korelasi tadi, Pak. Terkait dengan latihan ya, ini tadi, Pak, belum bisa menjawab dengan pasti, masih mencari.
Makanya saya menawarkannya kira-kira masalahnya apa gitu. Baru kita cocokkan gitu lah. Kita lihat mana yang paling sesuai gitu maksudnya. Masalahnya apa yang mau diteliti itu dulu. Baru alatnya kita cari yang paling sesuai. Jangan alatnya dulu kita bahas. Kita tentukan, bukan kita bahas. Kalau dari contoh yang diberikan tuh, fokus kita tuh diarahkan kemana, Pak? Kenapa? Kalau tadi kan yang nomor 2 itu kan Putus-putus ya. fokusnya, fokusnya itu diarahkan kemana, Pak? Tadi yang contoh nomor 2 kan ada before dan after. Nah, ketika kita menghadapi yang contoh latihan ini, fokus kita itu diarahkan kemana dulu? Kata-kata kuncinya apa gitu maksud saya? Bukan, ya oke. Maksud saya gini, ini kan kita belajar tentang berbagai jenis dan bentuk penelitian. Nah, di pertemuan sebelumnya kan saya mengharapkan saudara memikirkan apa masalah utama di sekolah saudara, di lingkungan saudara, gitu. Itu dulu, baru masuk ke sini gitu. Lupakan dulu tentang metode, tapi masalahnya apa, gitu. Ya, jadi kalau masalahnya udah firm, udah meyakinkan kita, baru kita pilih mana metode yang cocok gitu. Apa yang menjadi masalah di sekolah saudara misalnya Pak Tuhu atau siapa tadi? Pelajaran bahasa Inggris misalnya di bagian mananya yang lemah? Misalnya ya, ini contoh saja. Rata-rata tuh di sekolah konvensional tuh bicaranya, Pak. Termasuk dari gurunya juga memang karena jarang dipraktekkan, fokus kita hanya mengejar menyelesaikan ujian aja, Pak. Jadi diarahkan ke tes untuk skill berbicara itu sangat kurang untuk praktek maupun teorinya gitu, Pak. Permasalahan di situ. Pak, speaking ya. Ya, speaking. Nah, berarti berarti itu tahap awalnya udah benar. Jadi kita melihat, wah ini ada yang paling lemah dari aspek keterampilan berbahasa Inggris siswa ini kan ada reading, ada apa lagi speaking, ada writing, listening gitu-gitu kan misalnya. Ya, betul. Nah, kita mau menyoroti apa speaking gitu ya. Nah, kembali lagi ke tabel apa gambar yang minggu lalu, maka variabel utamanya itu speaking, ya, kemampuan berbicara siswa dalam bahasa Inggris. Nah, tuliskanlah di kotak-kotak yang di sekelilingnya itu aspek atau faktor apa saja yang terkait gitu. Yang kalau kita lihat di contoh yang ketiga ini ya metode mengajarnya misalnya. Seperti itu. Ya, coba sebentar bisa saya oke. Ah, coba secara ini saja dulu, secara simpel, secara garis besar gitu. Yang bayangkan ya, kotak yang di tengah itu kemampuan berbicara bahasa Inggris. Nah, faktor apa yang terkait dengan itu? Satu, misalnya metode mengajar. Dua, apa gitu. Nggak Media perlu kita pembelajaran. media pembelajaran, ya. Motivasi siswa. Wih, kayak yang kemarin lagi ya dibikin kayak gitu. Yang kayak gini, yang ini. Iya, kayak kotak-kotak. Oh, saya belum belum tampilkan ya, belum slideshow. Ya, dibuat seperti ini kan. Coba kita ambil yang terakhir misalnya keterampilan. Nah, ini benar nih kita yang berbicara bahasa Inggris ya. Inggris misalnya ya. Yang lain ini silakan diisi. Misalnya apa? Ini sudah ganti metode pembelajaran oke misalnya apa Belum terlihat, Pak. dipertahankan. Slide slow-nya belum terlihat, Ini Pak. kelihatan ya belum? Belum, Belum. Pak. Belum ya? Belum. Belum. Belum, Pak. Kok saya udah terlihat ya?
share. Sorry, mana ini? Kebanyakan. Sekarang udah, Loading, Lagi. Pak. Baru mulai proses. Proses. ya? Loading, Pak. Loading. Nah, baru Oke. sekarang Banyak ya? udah oke. Ya, sudah. Sudah kelihatan. Ya, coba yang lain itu apa? Yang mau di ini kan, tidak harus yang ada di sini kan? Ya. Misalnya, yang menyebut media belajar, pedagogi terlalu jauh. Ini udah kelihatan yang saya edit ini ya? Iya. Nah, ini tadi penguasaan kosakata, disiplin, pemanfaatan, metode pembelajaran, kompetensi guru. Saya lebih lebih apa, mengarahkan saudara ketika kita bicara tentang keterampilan berbicara bahasa Inggris misalnya, tentang siswa itu salah satu yang masuk ke dalamnya adalah eh, yang terkait langsung gitu ya. Terkait langsung itu apa? Misalnya itu sebagai guru kita tentu diharapkan memilih metode yang paling sesuai kan, ya. Penguasaan kosakata, dia mau bicara apa, dia eh, apa eh, vocabulary-nya minim gitu ya, misalnya, ya. Nah, menurut Pak Tuhu apa kira-kira yang lain? Eh, Pengucapannya, atau pelafalannya, Oh, itu mungkin bagian dari kemampuan berbicara ya. iya. Eh, nah, ini catatan. Terima kasih contohnya, tapi bukan berarti itu sudah benar gitu ya. Jadi jangan menghubungkan hubungan antara Pak Jeffrey dengan tangannya gitu ya. Jangan. Paham maksudnya? Contohnya agak agak ekstrim. Paham, paham. Jadi tidak Jangan langsung. menghubungkan, ya, jangan menghubungkan keseluruhan dengan bagiannya gitu. Jadi menghubungkan dengan yang lain yang di luar keterampilan berbicara gitu. Nanti kan contohnya kita akan bicara pengaruh penguasaan kosakata terhadap keterampilan berbicara kan gitu nanti. Jadi pengaruh variabel lain bukan bagian dari variabelnya, Pak. Ya, sama yang lain lah supaya ini tadi contohnya. Oh, jangan yang di Nah, dalamnya. ya, Bu Nurlina. Budaya, Pak. Budaya masuk ke apa? Nah, budaya itu budaya apa? Ini yang terkait tapi jangan terlalu jauh juga. Budaya apa? Budaya. Maksudnya gini, variabel yang langsung terkait dengan keterampilan berbicara bahasa Inggrisnya siswa, gitu ya. Iya kan? Jadi makanya Percaya diri siswa, Pak. Percaya dirinya. percaya diri. Tadi ada Iya. saya lihat. Yang bawah ini. Iya. Oh iya. Ya, ya. Seperti inilah caranya ya. Tidak harus mengerjakan ini lagi. Tetapi Pak Oke. Pak Tuhu bisa atau yang lain bisa memilih dua variabel lain selain variabel utama ini. Apa gitu? Ya, selain variabel utama minimal jadi tiga variabel itu yang kita buat judul. Itu dulu langkahnya. Setelah terlihat judulnya, baru kita bicara topik kita hari ini. Metode apa yang tepat? Ya, kalau misalnya judulnya itu hubungan antara penguasaan kosakata dan saya mau pakai ini dulu contohnya misalnya, dan disiplin siswa, ya, dengan keterampilan berbicara, itu apa penelitiannya kira-kira? Apakah perlu eksperimen? Hubungan apa, Pak? Maaf. Hubungan. Bentar. Kalau saya kasih judul misalnya hubungan penguasaan kosakata dan disiplin siswa terhadap keterampilan berbicara. Kira-kira metodenya apa tuh?
Apakah eksperimen atau deskriptif? Tidak ya, karena udah Eksperimen. eksperimen. Apanya yang Tidak. dieksperimenkan? Penguasaan kosakata. Ya itu kan udah berupa angka kan, Oh, penguasaan oh iya. kosakatanya 6, 7. Ini Hubungan. hubungan saja dia, berupa hubungan. Hubungan. Hubungan Jadi semakin penguasaan kosakata. Korelasi. Hubungan ya penguasaan kosakata dengan keterampilan berbicara. ya judulnya kan eh, penguasaan kosakata dan disiplin siswa terhadap keterampilan Dapat berbicara. berbicara. Nah, ini cukup dengan ex post facto atau korelasi ya sifatnya ya. Nah, saya berikan eh, eh, apa clue-nya gitu ya. Kalau dia ada treatment, perlakuan, baru dia lebih tepat eksperimen. Misalnya, eh, coba saya ganti ini ya. Mana nih? Oh, ya, misalnya kelihatan ya gambarnya masih ya. Asik, Kak. Eh, mana tadi? Misalnya yang saya mau teliti itu pengaruh metode pembelajaran dan disiplin siswa terhadap keterampilan berbicara gitu. Nah, di sini ada variabel yang metode pembelajaran. Nah, ini mendorong kita Hmm. untuk eksperimen ya. Jadi diterapkan dulu metode itu selama sekian waktu, maka diteliti, maka diukur. Yang diterapkan itu atau yang itu metodenya Pak ya? Berarti yang Iya, dieksperimenkan itu metodenya aja. iya. Jadi di kelas A metode apa diskusi, di kelas B metode ceramah gitu ya. Jadi harus dipilih. Jadi pengaruh metode pembelajaran diskusi misalnya begitu dan disiplin siswa terhadap keterampilan berbicara ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ketika selesai eksperimen, maka yang sudah saudara ukur adalah keterampilan berbicara, dinilai keterampilannya, dievaluasi siswanya, disuruh berbicara, berapa nilainya. Kemudian disurvei, ada kuesioner tentang disiplin siswa, ya, ada angketnya seperti itu. Metode pembelajarannya nggak dinilai, kan diterapkan. Ya. Kemudian kalau judul yang pertama tadi kan hubungan antara penguasaan kosakata dan disiplin siswa terhadap keterampilan berbicara. Itu ada 3 variabel dan semuanya diukur. Penguasaan kosakatanya diukur, disiplin siswanya diukur. Jadi membuat 3 instrumen untuk itu. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, jelas? Ya, jelas Pak. Kasih. Nah, apa ini saya ilustrasikan ya satu. Eh, kalau tidak ada pertanyaan, mana nih? Saya bisa kelihatan ya. Eh, eh, saya mau ilustrasikan dengan tumbler saya yang selalu mendampingi saya. Ya. Nah, di dalam ini bukan sulap ya. Di dalam tumbler saya ini ada air mineral yang selalu standby, ya. Tidak kelihatan tapi yakin aja lah. Ini
Apakah ada hubungannya dengan saya? Ada Apa itu hubungan apa? hubungan air mineral dalam botol Bukan, terhadap, oh bukan. bukan, bukan judul, bukan, Terhadap bukan, pemiliknya. Iya, bukan. biar nggak Ya, ngantuk. bukan itu belum, masih hubungan aja. Belum. Kan belum. Jadi hubungannya adalah ini hubungan kepemilikan gitulah Oh bahasa saya. iya, betul. Ya, ini bukan punya saudara kan? Bukan. Bukan, bukan. Ya. Jadi ada hubungan kan? Ada. Ada, Pak. Kalau Sama kalau saya pancing saudara nanti di antara 19 orang ini ada yang berhubungan nggak? tidak ada. Nggak Hubungan ada, Pak. teman. Ada hubungan Berhubungan teman. teman, Hubungan Pak. pertemanan. Iya, hubungan Hubungan teman ada. pertemanan, Pak. Ada dong, jangan takut Ada. lah. Iya, Ada. hubungan dosen dengan Ada mahasiswa, kan hubungan? siswa dengan Ada. siswa. Iya, Iya, jangan langsung pikirnya kemana-mana. Ada pengaruh nggak? ada. Ada. Oh, siapa ini yang Nur siapa? Bukan Nurlina. Zahro, Pak. Nurlina. Pengaruhnya apa? Pengaruh. Pengaruhnya apa? Hubungan Bukan hubungan, teman. pengaruh. Pengaruh, Pak. Sebentar. Iya, kan pertanyaan awal apakah ada hubungan? Ada, kita Ada. sepakat ya. Ya. Sekarang apakah ada pengaruh? Ada. Ada, Pak. Pengaruh Ada. apa tuh? Apanya? Pengaruh apa? Hubungan dari pertemanan itu, Pak. Jangan hubungan lagi, pengaruh. Jangan. Pengaruh. Apakah Bu Nurlina kalau demam gitu, Pak Tuhu nggak bisa tidur? Oh, enggak, Pak. Enggak. Enggak Berarti lah. nggak ada hubungan. Enggak ada pengaruh. Belum tahu, nggak ada Ada pengaruh. hubungan, Jangan tapi GR nggak ada atau jangan pengaruh. jadi gosip. Oh, Maksudnya Ada hubungan, hubungan tapi oke, nggak ada pengaruh. tapi pengaruh belum Maaf. tentu. Belum tentu, ya. Saya nggak tahu. Ya. Betul. Nah, kembali ke tumbler saya ini. Tumbler. Air ini kan hubungan dengan saya ada, dia selalu beserta saya. Maksudnya ini milik saya. Tapi apakah sudah ada pengaruhnya terhadap saya? Maksudnya Pak. air Ada. itu kan tadi ada yang menyebut Ada. itu Ada. menghilangkan rasa haus gitulah Ada hubungan, sederhananya. ada pengaruh berarti, Pak. Apakah air yang di dalam mempengaruhi saya? Iya. Gimana itu Ada mempengaruhinya? hubungan, ada pengaruh. Kalau kurang air kan biasanya suka agak lola ya, Pak. Bukan, Nah, kalau banyak bukan. air, jadi Jangan berteori dulu. Jangan berteori. Ini air Ada. ada di dalam. Saya lebih detail lagi membuat pertanyaannya. Air yang di dalam tumbler ini, apakah sudah memberi pengaruh kepada berkurangnya rasa haus saya? Belum, Apakah sudah? Nggak ada. Belum Nggak kan? ada. belum, masih dalam. Nah, sekarang saya minum. I see. Ya, baru mempengaruhi. Apakah air yang saya minum itu sudah berpengaruh? Sudah Ya, menghilangkan rasa haus. Dan rasa haus. ada ya? Ada. Percayalah, meskipun saudara tidak merasakannya. Tidak Yang merasakan. merasakan jadi ilustrasi saya ini sudah saya contohkan di berbagai kelas. Artinya, kalau dia eksperimen, kalau dia ada perlakuan, kalau ada satu metode, ada satu proses, itu akan lebih kuat kalau dipraktekkan, kalau dieksperimenkan gitu loh, maksudnya. Memang ada penelitian yang mengatakan pengaruh air terhadap rasa haus. Itu contoh paling sederhana lah. Tapi kalau kita eksperimen kan, kita tanya yang sudah minum, oh iya, memang rasa haus saya berkurang atau hilang. Nah, itu lebih meyakinkan kan? Gitu loh. Saya mengilustrasikan terakhir ini detik-detik terakhir. Kira-kira gitu ya. Paham ya dengan contoh itu ya? Paham, Paham, Pak. Ya, jadi memang ada penelitian yang judulnya itu pengaruh A dan B terhadap C. Tetapi kalau yang mempengaruhi ini bisa dieksperimenkan, metode mengajar, pendekatan atau deep learning itu ya misalnya, atau media yang digunakan, atau teka-teki silang atau apa, itu kan dipraktekkan bisa gitu. Sehingga jawaban atau hasil dari belajar siswa itu lebih real. Memang gara-gara ya istilahnya. Memang karena dikasih metode itu,
gitu. Ya, jadi teori-teori yang mengatakan bahwa diskusi itu lebih baik itu kita buktikan di sekolah itu penerapannya ternyata benar adanya gitu. Kira-kira itu anu ya gambarannya membedakan antara hubungan dengan Ya, pengaruh. Cukup ya, ini waktunya kelihatannya ditunggu sama dosen cukup berikutnya. Mas Faisal. Saudara ditunggu oleh dosen berikutnya, saya ditunggu oleh mahasiswa berikutnya. Iya, Ya, Pak dosen. kasih Pak. Oke, Oke, makasih makasih nanti Pak. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih. bahannya saya. Ini berapa orang kita yang tinggal 19. 19 orang? 19 Pak. 19. Satu orang izin. Berarti satu orang izin. Nanti beritahu ya Pak Tuhu ya di Ya, WA siap. Bu saya ya. Putri Mangirabaya Ya, Pak. Nanti saya WA di grup Pak. iya iya. Ya, baik. Baik. Di WA aja nanti Pak ya. Oke, terima kasih. Sampai minggu Terima depan. kasih Pak Prof. Kita Ya, tutup Sampai ya. jumpa baik. Pak. Assalamualaikum. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.